5 sekawan, berkelana. Bagian 14 tempat persembunyian yang baik. Mereka menuruni bukit bersama Timmy. Julian memberikan petunjuk-petunjuk pada Dick. Kalian nanti makan siang di kota, katanya. Jangan pulang sebelum sore, supaya kedua laki-laki itu ada waktu untuk naik ke atas. Pergilah ke kantor pos dan tanyakan di sana apakah ada surat-surat untuk kita. Beli buah-buahan dalam kaleng. Enak juga sekali-sekali makan buah dalam kaleng. Beres, bos, kata Dick. Dan kau sendiri, harap hati-hati di sini. Mereka takkan segan-segan mencelakakanmu, karena keduanya sama-sama cepat marah. Jaga Anne dan George baik-baik, kata Julian lagi. Terutama George, jangan sampai ia berbuat sesuatu yang aneh. Dick nyengir saja mendengarnya. Siapa mampu melarangnya, jika George sudah kepingin melakukan sesuatu? Aku sih tidak mampu. Sementara itu mereka sudah sampai di kaki bukit. Perkemahan sirkus letaknya tidak jauh dari situ. Anak-anak bisa mendengar suara anjing-anjing menggonggong, serta teriakan nyonya tua yang kedengarannya seperti bunyi terompet. Mereka mencari-cari Nobby, tapi anak itu tidak nampak. Sial, bagi mereka tak ada gunanya payah-payah pergi ke kota jika tidak bisa mengatakannya pada Nobby. Tentu saja dengan suara yang cukup keras supaya ikut terdengar oleh Lou dan Tiger Dan. Anak-anak tak ada yang berani masuk ke perkemahan itu. Julian teringat pada kain merah 2 lembar yang dilambai-lambaikan Nobby dan Pongo. Bahaya lipat 2. Tidak, pagi itu lebih baik mereka tidak datang ke perkemahan. Julian tertegun sebentar, ragu-ragu apa yang harus dilakukan. Kemudian ia membuka mulut, lalu berteriak keras-keras. Nobby, Nobby. Tak ada yang menjawab, dan Nobby tetap tak muncul. Tapi orang yang mengurus gajah mendengar panggilannya, lalu datang mendekat. Kalian mencari Nobby, katanya. Tunggu, kupanggilkan sebentar. Terima kasih, kata Julian. Laki-laki bertubuh kecil itu pergi sambil bersiul-siul. Tak lama kemudian Nobby muncul dari belakang sebuah karavan. Anak itu kelihatannya agak takut-takut. Ia tak mau menghampiri Julian, melainkan berdiri agak jauh. Mukanya pucat, nampaknya gelisah. Nobby, saru Julian sekuat-kuatnya. Kami akan ke kota, sampai nanti sore. Kami. Tiba-tiba Tiger Dan muncul di belakang Nobby, lalu mencengkeram lengan anak itu. Nobby mengangkat tangannya untuk melindungi mukanya, seolah-olah takut ditampar. Julian berteriak sekali lagi. Kami akan ke kota, Nobby. Baru nanti sore kami kembali. Kau dengar kataku tadi, kami akan ke kota. Bukan hanya Nobby, seluruh perkemahan pasti mendengar suara Julian yang terjerit-jerit itu. Tapi Julian tak peduli. Pokoknya sekarang Tiger Dan pasti tahu mereka akan ke kota, sampai sore. Nobby mencoba untuk membebaskan diri dari cengkeraman pamannya. Ia membuka mulut, hendak meneriakkan sesuatu. Tapi Tiger Dan lebih cepat. Disekapnya mulut Nobby dengan tangannya. Anak itu kemudian diseretnya pergi, sambil digoncang-goncang dengan kasar. Bagaimana dengan BARKER? Seru Julian. Tapi Nobby sudah lenyap, diseret masuk ke dalam karavan pamannya. Tapi pengasuh gajah mendengar pertanyaan itu. Parah, katanya. Belum mati, tapi sudah nyaris. Belum pernah seumur hidupku, aku melihat anjing yang begitu menderita. Nobby gelisah sekali. Anak-anak pergi, diikuti oleh Timmy. Selama itu George harus memegang kalung leher anjingnya kuat-kuat. Karena begitu Timmy melihat Dan, ia langsung menggeram tanpa henti. Ia memberontak hendak melepaskan diri dari pegangan George. Syukurlah. Jika Barker tidak jadi mati, kata Anne, mudah-mudahan saja bisa sembuh kembali. Kemungkinannya kecil sekali, kata Julian. Daging yang dimakannya kemarin, pasti penuh dengan racun. Kasihan si Nobby, tersiksa, karena tertindas orang jahat seperti Tiger Dan. Aku tak bisa membayangkannya menjadi pelawak, maksudku Tiger Dan, kata Anne. Pelawak biasanya kan selalu riang gembira. Itu kan kalau sedang mengadakan pertunjukan, kata Dick menjelaskan. Seorang pelawak, tidak selalu harus lucu dalam kehidupannya sehari-hari. Jika kau perhatikan foto-foto para pelawak pada saat sedang menjadi manusia biasa, muka mereka biasanya sedih. Kalau Tiger Dan, tampangnya sama sekali tidak sedih. Lebih cocok jika dikatakan jahat, jelek, buas, kejam dan galak, kata Anne. Pada saat berbicara begitu, air mukanya ikut berubah menjadi galak. Saudara-saudaranya tertawa melihatnya. Dick berpaling untuk melihat, apakah ada orang memperhatikan mereka berjalan ke tempat perhentian bis. Dari tempat itu bis berangkat menuju kota.
Lou memperhatikan kita, katanya. Bagus. Nampakkah perhentian bis dari tempatnya berada, Ju? Julian menoleh sebentar, lalu menjawab. Bisa. Dia pasti akan memperhatikan terus sampai kita masuk ke dalam bis, jadi sebaiknya aku ikut naik dulu. Nanti pada perhentian berikut turun lagi, lalu naik ke atas bukit lewat jalan lain. Setuju, kata Dick. Ia merasa senang, karena akan menipu Lou, si akrobat cemberut. Yuk, bisnya sudah datang, kita harus bergegas. Mereka cepat-cepat naik. Lou masih memperhatikan terus. Kelihatannya kecil, karena tempat berdirinya jauh. Dick sudah iseng lagi, ingin melambaikan tangan pada Lou. Tapi tidak jadi. Bis kemudian berangkat. Anak-anak membeli karcis 3 sampai ke kota, dan 1 sampai perhentian berikut. Untuk Timmy juga dibelikan 1 karcis yang kemudian digantungkan pada kalung lehernya. Timmy senang sekali naik bis. Pada perhentian berikut, Julian turun lagi. Sampai nanti sore, serunya, kalau kalian kembali, suruh Timmy berjalan dulu ke karavan. Siapa tahu mereka masih ada di sekitar situ dan aku tak bisa memperingatkan kalian. Baiklah, jawab Dick. Hati-hati, Julian. Julian melambaikan tangan, lalu berjalan kembali ke arah yang baru saja dilewati dengan bis. Kemudian dilihatnya sebuah jalan kecil menuju puncak bukit. Diputuskannya untuk mengambil jalan itu. Jalannya ternyata melewati tempat yang tak jauh dari rumah Bumaki. Jadi dengan segera Julian tahu di mana ia berada. Ia kembali ke lembah tempat kedua karavan mereka. Setibanya di situ, ia bergegas menyiapkan bekal makanan yang akan dibawa ke tempat persembunyiannya. Mungkin cukup lama juga ia harus menunggu nanti. Sekarang, di mana enaknya aku bersembunyi? Pikirnya kemudian, tempatnya harus begitu rupa, supaya aku bisa memandang ke jalan. Begitu Lou dan Tiger dan datang, aku harus segera melihat mereka. Aku juga harus bisa melihat apa yang sedang mereka lakukan di sekitar ini. Enaknya di mana ya? Di atas pohon. Tidak, dekat tempat itu tak ada pohon yang cukup rimbun daunnya di belakang semak. Tidak, nanti mudah ketahuan. Julian melihat sebuah semak yang nampaknya cukup lebat. Ia sudah hampir bersembunyi di situ tapi tidak jadi. Daun-daunnya berduri tajam. Aku harus cepat-cepat memilih, pikirnya, kalau tidak, mungkin sebelum aku sempat bersembunyi, mereka akan sudah ada di sini. Tiba-tiba Julian mendapat ilham. Ia begitu gembira, sehingga bersorak sendiri. Tentu saja, tempat yang paling cocok. Aku bersembunyi di atap salah satu karavan, katanya pada diri sendiri. Takkan ada yang bisa melihat aku di situ, bahkan menyangka pun tidak. Benar-benar gagasan, gemilang. Dari situ aku bisa melihat ke jalan dengan jelas, dan juga memandang ke sekeliling tempat ini. Ternyata tak begitu mudah memanjat ke atas karavan. Ia harus mengambil seutas tali, lalu membuat jerat di satu ujungnya. Dengan tali itu ia menjerat cerobong asap. Berhasil. Dengan cepat Julian memanjat ke atap, setelah melemparkan bekal makanan terlebih dulu ke situ. Sesampai di atas, ia langsung bertiarap. Ia merasa yakin, takkan ada orang yang bisa melihatnya dari bawah. Tentu saja apabila kedua orang itu mendaki bukit agak lebih tinggi lagi lalu memandang ke arah karavan-karavan yang ada di bawah, dengan mudah ia akan kelihatan. Tapi itu risiko yang harus dipikulnya. Ia berbaring diam-diam, sambil memandang ke arah danau. Ditajamkannya mata dan telinga kalau-kalau ada orang mendaki bukit. Ia merasa bersyukur hari itu tidak begitu panas. Jika di langit kebetulan tidak ada awan saat itu, pasti sebentar saja ia akan sudah seperti dipanggang di atas atap karavan itu. Sayang ia lupa membawa air dalam botol. Sekarang ia tidak bisa minum, jika merasa haus. Ia melihat asap mengepul-ngepul tipis dari arah perkemahan sirkus, jauh di bawah bukit. Nampak beberapa buah perahu di danau, agak jauh ke tengah. Pasti orang sedang memancing, pikir Julian. Diperhatikannya 2 ekor kelinci dari sebuah liang, lalu bermain-main di lereng bukit tak jauh dari tempatnya bersembunyi. 10 menit kemudian, matahari muncul dari balik awan, Julian mulai kepanasan. Tapi untunglah, matahari menghilang lagi di balik gumpalan awan berikut. Tiba-tiba terdengar ada orang bersiul. Julian sudah berharap-harap, Lou dan Tiger dan muncul saat itu. Tapi ternyata cuma seseorang yang datang dari tempat pertanian, menuruni bukit sambil bersiul-siul. Orang itu berjalan agak jauh dari tempat anak-anak berkemah. Siulannya terdengar jelas, karena saat itu udara tenang sekali. Julian mulai merasa bosan.
Kedua ekor kelinci yang bermain-main tadi masuk lagi ke dalam liang mereka. Sedang kupu-kupu sekalipun, tak ada yang melintas. Yang ada cuma seekor burung berkicau tak henti-hentinya. Julian sampai jengkel mendengarnya. Tiba-tiba burung itu berteriak kaget, lalu terbang. Rupanya takut karena mendengar sesuatu. Julian juga mendengar bunyi itu. Matanya terpaku ke jalan yang menuju ke atas. Jantungnya berdebar-debar keras. Ia melihat dua orang laki-laki. Mungkinkah itu Lou dan Dan? Julian tidak berani mengangkat kepala untuk melihat ketika mereka sudah dekat karena takut kelihatan. Tapi jika sudah cukup dekat, ia akan bisa mengenali kembali suara mereka. Dan memang, ternyata yang datang itu Lou dan Tiger Dan. Tak mungkin keliru lagi. Cuma mereka yang suaranya begitu kasar. Mereka langsung menuju ke lembah tempat kedua karavan. Julian bisa menangkap percakapan mereka. Betul, tak ada siapa-siapa di sini. Akhirnya anak-anak itu pergi juga seharian, dan anjing mereka ikut dibawa. Sudah kukatakan tadi, aku melihat mereka semua masuk ke dalam bis, kata Lou dengan suaranya yang parau. Sehari ini takkan ada orang di sini. Kita bisa mengambilnya sekarang. Kalau begitu kita ambil saja, kata Dan. Julian menunggu sebentar, sebelum memberanikan diri mengintip. Tapi kedua laki-laki itu tidak meninggalkan lembah. Rupa-rupanya mereka masih di samping karavan. Julian tidak berani melihat ke bawah, untuk mengetahui apa yang mereka lakukan. Untung jendela dan pintu sudah dikunci semuanya. Kemudian terdengar bunyi aneh, seperti ada yang diseret-seret. Didengarnya napas kedua laki-laki itu terengah-engah. Karavan tempat Julian bersembunyi tergoyang-goyang sedikit. Mereka sedang berbuat apa? Pikir Julian. Keheranan. Ia tidak kuat lagi menahan rasa ingin tahu. Ia menggeser tubuh sampai ke tepi atap karavan, lalu mengintip ke bawah. Padahal tadinya ia sudah bertekad tidak akan melakukannya. Julian memandang ke tanah. Tak ada siapa-siapa di situ. Mungkin mereka di sisi yang satu lagi. Julian menggeserkan tubuh ke seberang atap, lalu mengintip lagi ke bawah. Karavan masih bergoyang-goyang, seolah-olah kedua laki-laki tadi membentur-benturnya. Tapi di sebelah sana juga tidak ada orang. Aneh. Wah, mungkin mereka di kolong karavan, pikir Julian. Ia kembali ke tengah-tengah atap, di kolong. Mencari apa mereka di sana. Mustahil ia bisa melihat ke bawah kolong dari tempatnya bersembunyi. Jadi ia terpaksa berbaring saja diam-diam, sambil bingung memikirkan apa yang dikerjakan Dan Lou di bawah. Keduanya terdengar mendengus-dengus dan mengerang. Terdengar bunyi mengorek-ngorek dan mencongkel. Tapi selain itu, tak terjadi apa-apa. Kemudian Julian mendengar mereka keluar lagi dari kolong. Kedengarannya jengkel tercampur kecewa. Coba kasih rokok sebatang, kata Lou dengan suara kesal. Aku sudah bosan. Karavan itu terpaksa kita geser. Anak-anak itu sangat menjengkelkan. Kenapa mereka memilih tempat ini? Julian mendengar bunyi korek api dinyalakan. Tercium olehnya bau asap rokok menusuk hidung. Sekonyong-konyong ia kaget, karavan tempatnya bersembunyi mulai bergerak. Astaga, mungkinkah kedua laki-laki itu berniat hendak mendorongnya dari serambi ke bawah bukit?